Tutorial cara melakukan transaksi penjualan di program GS Resto Android. Caranya kita bisa pilih melalui kategori di sebelah kiri ya, misal makanan, snack, minuman panas, minuman dingin. Jadi di sini kategori yang sudah dibuat. Jadi nanti bisa berbeda ya. Di sini ada default program. Jadi nanti jika sudah diubah atau ditambahkan nanti kategorinya mengikuti. Misal di sini kita pilih kategori makanan. Atau kalau misalnya semua item juga bisa ya, semua item akan nanti tidak akan difilter per kategori, tapi semua item akan dimunculkan. Misal di sini saya pilih makanan, kategori makanan. Kemudian ada pesanan ayam geprek 2. Misal ya, kita tinggal klik aja 2 kali di bagian gambar ayam geprek 1, 2. Otomatis akan masuk di keranjang ya, atau bagian sebelah kanan ya, 2. Kalau misalnya bakso 3 ya, kita klik 2 kali di baksonya, 1, 2, 3. Selain dengan cara klik di gambarnya, kita juga bisa klik di tanda plusnya ya, di sebelahnya jumlah item. Misal ayam geprek ini kan 2, kita tambahkan lagi 2, tapi melalui tanda plus ya, kita klik 2 kali tanda plusnya, 1, 2. Demikian juga kalau misalnya mau mengurangi jumlahnya ya, bisa klik tanda minusnya ya di sebelahnya. Misalnya ayam geprek saya kurangi 3 ya, misal 1, 2, 3, tinggal 1. Nah, jika 1 ini kita kurangi lagi, maka otomatis dia akan menghapus dari keranjang. Misalnya saya yang ayam geprek 1 saya kurangi lagi ya, otomatis dia akan hilang ya, terhapus. Misal di sini ayam geprek lagi ya 1, kemudian minuman dingin, es tehnya 1, 2, kemudian minuman panasnya kopi ya 1. Posisinya seperti ini misal. Atau misalnya kalau mau mencari nama pakai ketikan ya, bisa di bagian atas sendiri masukkan nama item ya, diklik, kemudian kita ketikkan ya sebagian kata, misal jeruk. Di sini akan muncul sebagian nama. Jadi apapun yang diketik maka akan dicarikan yang mengandung kata tersebut. Misal kita klik jeruk, otomatis dia akan masuk di keranjang. Kemudian berikutnya apabila kita ingin menyimpan ini ya, jadi menyimpan ke meja ya. Jadi nanti ini kalau misalnya ada printer dapur, otomatis proses ini juga akan ngeprint ke dapur ya. Jadi kita bilang simpan ke meja ya. Jadi sistem ini misalnya kalau misalnya tidak pakai meja ya tinggal langsung bayar. Tapi jika ada sistem meja, kita bisa klik tombol simpan. Kemudian akan muncul daftar meja di sini. Kita pilih ya meja yang kosong. Misal di sini M01 ya. Ini tergantung ya, jadi nggak harus M01. Misalnya mejanya yang kosong M05 gitu ya, atau mungkin pengunjungnya duduk di meja 09 ya. Kita tinggal pilih sesuai dengan mejanya. Otomatis kalau misalnya sudah masuk mejanya dipilih, maka di atas akan tertera keterangan M01. Kemudian jika memang ini prosesnya langsung bayar ya, bayar di muka, ditekan aja langsung bayar. Tapi jika bayar belakangan, kita kosongkan. Oke, kita sistemnya misal katakanlah bayar belakangan, jadi kita kosongkan. Kita siap transaksi berikutnya, jadi mejanya kosong. Misal di sini makanan ya, mie ayam 1, es teh 1 ya, mejanya kan ini belum diisi, saya simpan lagi. Nah, ini misalnya M07 ya. Nah, tersimpan. Jadi ini yang kedua, transaksi kedua disimpan di meja 07. Oke, saya kosongkan. Nah, kemudian terus berikutnya ya untuk transaksi berikutnya. Nah, jika misalnya mejanya mau nambah ya, misal meja berapa, misal klik aja mejanya. Misal meja M01. Di sini mau nambah katakanlah mau nambah kopi ya, misal minuman panas ya, kita klik aja kopi, maka di sini akan muncul tambahnya kopi. Kita tinggal klik tombol simpan. Otomatis di sini kopinya jadi 2, jadi kan 1, nambah lagi 1 jadi 2. Nanti yang kopi terakhir akan diprint ke dapur, hanya itu aja yang sudah, itu yang sebelumnya tidak akan diprint lagi ke dapur. Oke, kita kosongkan. Misalnya ada yang membayar ya, meja berapa, misal meja M07 kita pilih. Nah, di sini tinggal kita klik aja tombol bayar.
Kemudian di sini ada tipe-tipenya apa, tunai, debit card, credit card, voucher, GoPay, OVO. Jadi tinggal dipilih dulu. Misal tunai di sini uangnya, misal di sini tunai uangnya 50.000, kita clear aja, kita ganti 50.000. Maka di sini kembaliannya 25.000. Kita bayar, klik tombol bayar, otomatis dia akan terprint. Kemudian kalau misalnya transaksi berikutnya mau bayar ya, meja lagi, misal meja berapa, M01, kita bayar. Kemudian misal pakai OVO ya, misal kita klik OVO, kemudian klik tombol bayar. Sudah seperti ini. Oh ya, misal di sini ada lagi ya, misal ada pesanan makanan, misal bakso ya. Kemudian bakso ini ada catatannya ya, misal catatannya misalnya tanpa saus ya. Kita klik aja di bagian bakso, klik. Misal di sini ada catatan tanpa saus misal. Oke, kita simpan. Nah, di sini ada catatan. Jadi nanti ketika di print ke dapur ya, ketika simpan ke dapur di print otomatis akan tertera juga di dapur bahwa ada keterangan tersebut. Oke, kemudian misal kalau misalnya mau cancel ya, kita sudah mengirim ke dapur simpan. Kemudian customer mau membatalkan ya, mengcancel, itu masih bisa selama memang belum diproses sama dapur. Misal gini, kita simpan baksonya ya, simpan ke meja 05. Kita kosongkan. Misal sudah terlanjur disimpan ke dapur atau di print, tapi mau di cancel masih bisa. Meja, kemudian M05, kemudian kita klik aja, klik baksonya, apakah Anda yakin mengubah? Yes. Nah, ini tinggal dihapus saja atau ditambah atau dihapus. Jadi intinya jika masih sudah dikirim ke dapur masih bisa dirubah, tapi mungkin bisa koordinasi dulu dengan pihak dapur apakah belum diproses apa sudah. Oke, demikian tutorial cara melakukan transaksi penjualan di program GS Resto Android. Terima kasih.